Tes. Yang kedua. Live. Tes. Basar. Tes. Ya, halo Kak Iwan. Bagaimana, jelas? Kedengaran suara? Lumayan bagus. Bagaimana kalau mau sharing ke YouTube di? Oh, enggak bisa Kak kalau gratisan. Anu Facebook di? Harus Iya, enggak bisa itu. Facebook saja. Enggak boleh itu. Enggak. Kalau premium mungkin bisa, tapi kalau gratisan kayaknya enggak sulit. Kalau begitu di Sebenarnya kalau ada kartu kredit bisa itu minta kartu atau buat debitku enggak bisa ya. bisa. Seandainya ada bisa kita buat itu. Ini saya anu ya ke Facebook ya. Ya, boleh, silakan. Saya coba nyalakan videonya. Oke, ada Al-Basyar. Halo Bang. Halo Bang. Suara saya kedengaran Kak? Halo Nabi. Coba cek di anu. Tes 1 2. Halo.
Ya, Kak. Halo? Sudah ya? Iya. Suara Halo? saya kedengaran. Halo, halo. Iya. Halo? Halo, iya. Tes, tes. Oh iya. Suara saya kedengaran, Kak ya? Suara saya ada. Iya. Kedengaran suaraku, Kak? Iya, kedengaran. Ada Kalau suara suaraku saya. bagaimana? Masuk di suaraku? Iya, jelas. Iya, jelas, jelas. Oke. Kita Ya. bisa mulai mungkin, Kak Iwan ya? Atau Saya seperti bagi apa? linknya. Atau masih ada yang ditunggu? Bisa nih, terus Basar bagi linknya di Facebook. Saya ada di Pale deh. Oke. Oh iya, sudah. Ya, sudah. Baik, teman-teman semua yang nonton di live Facebook ya Ridwan Alimudin dan teman-teman yang berada dimanapun berada. Malam ini kita ngobrol-ngobrol santai kawan ya. Ini kan Ya. lagi saya mendengar ada hal yang lagi ribut-ribut di Sulawesi Barat. Apalagi setelah kunjungan di Pulau Malamber di Kecamatan Kepulauan Balak-Balakang itu yang di Mamuju. Ada berapa kunjungan pejabat dan berapa kunjungan jurnalis ya. Itu Ya. ekspedisinya Kak Iwan dan berapa jurnalis lain. Nah, ini soal Pulau Malamber, Kak Iwan. Sebenarnya ini ada isu yang kemudian menjadi dirikan media bahkan setelah kunjungan itu, utamanya pada persoalan penjualan pulau. Itu yang lagi ribut ya. Ini menjadi wacana-wacana dari sejumlah media yang ada. Nah, tapi kita sebenarnya malam ini kita mau bincang soal sebenarnya kondisi pulau itu seperti apa sebenarnya. Apakah dia berpenghuni atau kosong, dan kalau secara historis, kalau dia berpenghuni, orang-orang itu yang dari mana mereka? Iya. Ya, mungkin bisa Kak Iwan bisa bercerita soal ekspedisinya kemarin di Pulau Malamber. Ya, terima kasih. Kita sapa dulu ya. Ada teman siapa yang Arif. Sarip ya, Sarip Ya. sama Al-Basyar yang ya. Dan teman-teman yang lain. Ya, mari kita dengarkan Kak Iwan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya langsung saja. Jadi kemarin itu mulai tanggal 4 sampai tanggal 16 itu saya bersama dua teman, Yusuf Wail sama Nasa, keliling di Kepulauan Balak-Balakang. Jadi kami melakukan ekspedisi bertajuk ekspedisi Nusa Mandar. Jadi itu sebenarnya kegiatan proyek pribadi, kerjasama juga dengan ekspedisi NJ, Nusantara Jaya, mengelilingi semua pulau Sulbar. Jadi Sulawesi Barat kan punya 41 pulau kecil. Nah, sebagian itu kurang lebih 18 pulau kecil itu ada di Kecamatan Balak-Balakang atau Kepulauan Balak-Balakang yang secara geografis itu lebih dekat ke Provinsi Kalimantan Timur dibanding Provinsi Sulawesi Barat. Jadi sebenarnya diskusi kami sudah rencanakan dengan teman-teman itu, insya Allah nanti hari Selasa mendiskusikan tentang Kepulauan Balak-Balakang. Tapi ya ini juga menarik karena tadi saya lihat di beberapa media online, terus ada juga di televisi cerita atau berita tentang dikabarkan ada penjualan pulau Malamber. Ya, saya sendiri agak ragu karena ya termasuk tadi didetik juga bahwa yang bersangkutan atau yang Pak Bupati itu membantah. Jadi karena memang secara aturan itu tidak bisa dibeli pulau. Lain ceritanya kalau bagian pulau itu yang dibeli ada misalnya ada bagian tanah atau apa. Tapi saya tidak akan terlalu panjang di situ. Saya akan ke itu tentang
Pulau Malamber ini. Stories ya. Dan, jadi sebelum ini saya mau kasih bocoran sedikit tentang diskusi kami nanti yang membahas tentang balak belakang, supaya teman-teman agak lebih tahu. Jadi ini bocoran ya, ini diskusi ya nanti. Ini Kepulauan Malamber. Kepulauan Malamber itu, Kepulauan Balak Belakang ini ada lokasinya di ini yang ini kan Selat Makassar. Nah, ada kepulauan di antara Pulau Sulawesi dengan Pulau Kalimantan itu Kepulauan Balak Belakang. Dia berada di paparan Sahul. Ini untuk peta laut. Nah, jarak dari ibu kota Kabupaten Mamuju atau ibu kota Provinsi Sulawesi Barat dengan ibu kota Kecamatan Salisingang ini 189 kilo, ya tulislah 190 km jaraknya. Terus jarak dari Salisingan dengan Pulau Ambo itu 83 kilo. Ini satu kecamatan, jadi sepertinya jauh lebih panjang ini kecamatan daripada Kabupaten Polman kalau kita ukur-ukur. Terus ini jarak antar satu sama lain, satu pulau dengan yang lain. Nah, ini beberapa di ekspedisi ini kami memetakan, lebih tepatnya memotret pakai drone semua pulau. Ini Pulau Ambo, Pulau Labia, Pulau Seloang. Terus ini Malamber. Di Malamber itu ada 2 pulau, Malamber Marani sama Malamber Kayang. Ada Sumanga, apa seterusnya. Jadi ini semua pulau-pulau yang ada di Kepulauan Balak Belakang. Cantik-cantik kendaraan ya, apa namanya, yang insya Allah nanti kami paparkan hari Selasa di media juga di Zoom. Nah, sekarang saya pertanyaan tadi kan tentang Malamber ini. Jadi Malamber itu salah satu pulau di Kepulauan Balak Belakang. Dia disebut Malamber karena Malamber itu kan kalau bahasa Mandar termasuk bahasa Baja itu panjang. Jadi memang di antara sekian pulau ini yang paling panjang panjang pulau ini termasuk karang-karangnya itu ya Pulau Malamber, karena panjang yang disebut Malamber. Dan karena ada 2 pulau disebut, ada yang kecil ada yang besar. Yang besar itu Malamber Kayang sama Malamber Marani. Kalau airnya surut, itu bisa jalan kaki. Karena waktu saya ke sana ya, kami berlabuh di Pulau Malamber Kayang. Terus meskipun bisa jalan kaki, tapi bisa lebih naik kayak ke sana karena jalan kakinya itu banyak karang-karang pecah di situ, jadi agak berbahaya juga. Saya juga khawatir jangan sampai saya lama keliling terus pasang, ya bisa jadi saya pakai kayak ke Pulau Malamber kecil. Nah, di waktu di sana itu kegiatan kami ukur satu persatu. Ini saya mau dulu satu persatu pulau, salah satunya Malamber itu. Ini teman-teman bisa lihat ya tampilan di desktop saya. Ya, coba ditampilkan. Ini, kelihatan? Bisa lebih besar sedikit. Oh ya. Ya ini adalah Pulau Malamber Kayang, kelihatan ya? Kelihatan. Ya, jadi ini Pulau Malamber Kayang. Ini foto citra satelit Google, saya nggak tahu ngambil. Kalau lihat datanya itu ini foto 2014. Terus yang saya jalan kaki itu yang garis biru itu kan tracking dari satelit yang saya gunakan. Karena saya bawa satelit GPS, betul-betul GPS 1 Garmin sama 1 tablet yang sudah saya install aplikasi navigasi. Jadi itu saya pakai 2 alat untuk merekam luasnya. Saya jalan kaki di pinggir pulau, persis di pinggir pulau di tempat pasang surut. Nah ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini yang garis biru adalah yang pernah saya lalui jalan kaki apa semua. Ini jalan kaki. Nah setelah saya ukur tadi,
panjang keliling Pulau Malamber ini yang Malamber Kayang itu 1,3 kilo. Terus luasnya 7,9 hektar ya. Sebutlah kita genapkan 8 hektar. Ini Malamber Kayang yang berpenghuni. Jadi 2 Malamber ini yang cuma berpenghuni itu cuma Malamber Kayang. Menurut informasi yang itu ada rumah di situ, teman-teman bisa lihat. Awalnya itu 9 kakak. 9 kakak di Pulau Malamber ini, tapi karena abrasi dan mungkin faktor lain itu sekarang itu tinggal 4 kepala keluarga yang kalau tidak salah itu berasal dari Dungkai, ya pokoknya dari Mamuju. Kalau bukan Mamuju, ada yang dari Mamuju, terus ada juga dari Tuboh. Jadi ini Pulau Malamber Kayang. Sedangkan yang Malamber Marani ini pulaunya. Masih kelihatan loh? Masih. Ya. Ini Malamber Marani. Teman-teman bisa lihat ya. Ini panjangnya 1,3 keliling, terus luasnya 4,7 hektar. Nah, yang menarik di sini, waktu kan saya jalan itu kan pas di pinggir pulau di pasir. Nah, ada bagian yang kami saksikan di sana itu sudah abrasi. Nah, ini bisa dilihat di bagian yang paling sebelah kiri itu kan kelihatannya itu kalau kita lihat fotonya dengan jalur trekkingnya itu kan seolah-olah saya melintasi masuk hutan. Dalam hal ini kebanyakan itu kebun kelapa. Padahal realitasnya itu saya berjalan di pinggir pantai. Artinya adalah ini sudah terjadi abrasi. Jadi sudah ada memang bagian yang di atas itu kan saya tidak berjalan di laut tapi pasir. Ya. Jadi memang ada bagian yang abrasi, terus ada juga bagian yang tersedimentasi. Karena memang menurut informasi penduduk di sana itu kalau musim tertentu itu pasirnya menumpuk di sebelah sini, terus kalau musim ini pasirnya. Jadi itu yang terjadi. Tapi kalau lihat foto ini jelas terjadi abrasi dan memang realitasnya seperti itu. Waktu saya di sana itu jalan keliling, nanti sebentar saya perlihatkan foto-fotonya. Itu terjadi abrasi. Nah, ini yang Pulau Malamber Marani ini tidak berpenghuni. Nah, yang menarik di Pulau Malamber Marani ini atau Malamber kecil ya, waktu saya jalan di sisi bagian atas ini atau sisi bagian timurnya ini kan, ini hampir semuanya adalah sarang penyu. Mengapa saya katakan demikian meskipun saya tidak menggali? Di sana itu di sepanjang pantai itu di bagian yang sudah tidak disampai air laut kalau pasang, itu bekas galian. Jadi para pemburu nelayan atau apa yang mencari telur penyu itu sering menjadikan ini Pulau Malamber Marani sebagai itu tempat mencari telur penyu. Dan memang informasi penduduk waktu kami mau ke sana juga yang rumah kami tempati di salah satu pulau waktu tinggal dia bilang kalau ke sana oleh-oleh telur penyu ya. Jadi memang Pulau Malamber ini ya banyak penyunya. Kami tidak lihat langsung penyu tapi bekas-bekas galian itu banyak sekali. Nah, saya tidak tahu mana yang itu tadi diinformasikan atau diberitakan dibeli oleh salah satu pejabat di Kalimantan Timur, apakah Malamber Marani atau Malamber Kayang. Nah, yang juga yang perlu diketahui, kenapa? Ya, ataukah hanya sebidang tanah atau? Iya, bisa jadi seperti itu karena kalau menurut aturan ini pasti Bupati tahu karena ini kan uang banyak juga, ya kan pulau itu tidak bisa dibeli. Kalau mau beli tanahnya ya bisa saja seperti yang pada umumnya kan, tapi untuk memiliki satu pulau itu ada aturan tersendiri. Dan kalau saya diminta mau beli pulau ini, saya berpikir karena ini kan terjadi abrasi. Ya kan tidak mungkin misalnya saya punya data seperti ini kan faktanya terjadi abrasi terus suruh beli, jangan sampai saya sudah bayar sekian miliar, ya ternyata belakangan habis juga pulaunya. Atau saya bangun bangunan di situ ya seperti yang di Pulau Samataha itu ada villa yang kabarnya juga itu biaya pembangunannya 2M. Ya itu ya di kiri kanannya itu sudah kena abrasi juga. Jadi ya orang harus mikir-mikir kalau mau
berinvestasi banyak hal, khususnya membuat bangunan permanen di kedua pulau ini maupun di pulau-pulau lain. Jadi itu ada hal lain, Kak Iwan, kandungan. Apanya? Atau ada kandungan lain seperti pulau lainnya menjadi sengketa? Oh ya, kalau memang daratannya itu ini foto. Ini bisa lihat foto-fotonya ya? Ya. Nah ini Pulau Malam. Ya memang kalau orang yang apa namanya ini patoknya. Ini kan saya mau terbangkan drone. Jadi ya itu di atas itu ya banyak pohon begini saja, pohon cemara, terus semak-semak khas pulau. Nah ya mungkin misalnya kalau seolah-olah kita ya anggaplah memiliki ya mungkin seperti kayak punya ruang privasi, terus kalau mau pergi menyelam apa semua, ya itu mungkin hal seperti itu. Karena meskipun sebagian besar menurut beberapa penelitian terumbu karang di Kepulauan Bala-Bala kan termasuk di sekitar Malambir ini hancur, tapi masih ada 1-2 yang bagus lah. Jadi mungkin potensi terumbu karangnya itu yang untuk snorkeling, mandi-mandi ya bisa di pulau. Kalau akses, Kak? Nah itu yang aksesnya, kelemahannya kalau di Lebih Bala-Bala. dekat mana sebenarnya? Kenapa? Lebih dekat mana, Mamuju atau untuk di Pulau Malambir ini? Lebih dekat ke Kalimantan. Jadi tidak ada kendaraan reguler baik dari Mamuju maupun yang Kalimantan. Memang ada tol laut. Saya tidak tahu ini setelah pandemi apakah mulai jalan. Yang jelas ada informasi sebelumnya itu waktu sebelum pandemi itu tiap 10 hari itu ada tol laut yang sehingga di Salisingan, di Popongan sama Pulau Ambo. Nah yang kalau mau ke Pulau Malambir ini kan kapal feri tidak bisa, jadi misalnya kita harus turun di pulau terdekat yang bisa feri di Pulau Popongan, nanti sewa kapal ke situ. Itu perjalanan dari Popongan ke Pulau Malambir ini kalau kecepatan 14 knot itu kurang lebih hampir lebih 1 jam. Jadi suasananya begini saja. Jadi dia memang Kenapa? Jadi memang kalau untuk menjangkau ini memang harus punya fasilitas dan punya privasi yang harus memang. Jadi orang tujuannya datang ke sana memang harus tujuan tadi, misalnya wisata, kalau dia potensi wisata, atau memang ada kepentingan besar. Iya, kalau orang yang kalau dilihat dari jarak. Kalau yang dananya pas-pasan itu agak susah karena ya itu kan harus sewa kapal untuk mau ke pulau ini. Kemarin itu waktu saya ke sana ini untuk mendatangi dalam 1 hari itu saya harus membelikan solar nelayan itu 30 liter, harganya ya 300.000 karena 1 liter solar itu 10.000. Terus bayar lagi 300.000 untuk anunya kan gajinya apa semua. Jadi ya rata-rata itu kalau mau keliling di sana itu harus keluar 500.000 per hari sampai 600.000 rupiah, belum yang lain-lainnya kan. Itu jadi ya Malambir seperti ini suasananya. Jadi ya saya biasa katakan itu pulau kecil itu cantik dari jauh saja, tapi kalau di sana itu ya kalau hancur ya begini. Belum lagi kalau kencang angin atau apa. Kenapa? Tadi disebutkan ada 9 rumah dan sebelumnya ada 9 lalu sisa 4 kakak gitu. Kakak itu sekarang. Kalau dari hubungan antar pulau ini sebenarnya apakah mereka ini punya hubungan kekerabatan atau hubungan keluarga atau seperti apa sebenarnya orang-orang yang kemudian menghuni ini? Ada. Pernah ngomong bicara sama mereka. Di Kepulauan Bala-Bala itu ada beberapa kelompok bukan suku juga tapi asalnya. Kalau Ambo itu kebanyakan dari Mamuju, dari daerah Sumare. Terus kalau makin ke barat itu
yang unsur paling banyak itu yang karena sering kami temukan di beberapa pulau adalah orang Tubo dari Sendana. Jadi Sendana ya. Sendana, Tubo Sendana. Terus di Pulau Salisingan atau ibu kota kecamatan itu yang banyak itu orang Rangas Majene. Jadi memang komposisi mayoritas di Kepulauan Bala-Balakan ini adalah orang Mandar yang dari Majene. Nah, yang menarik ini abad ke-19 itu yang tadinya pulau ini kan bukan dikuasai ya, dihuni oleh orang Bajau. Orang Bajau yang suku laut, ada yang orang Bajau masyarakat umum, terus ada juga yang untuk di beberapa tradisi lisan di sana itu ada bajak lautnya. Jadi mengapa bisa orang Tubo tinggal di sana? Karena ada ceritanya itu karena ada bajak laut di sana yang sering mengganggu pelayaran orang Mandar kalau mau berdagang ke Kalimantan. Oleh kerajaan Sendana mengirim 2 pendekarnya ke sana untuk membasmi bajak laut. Ya, singkat cerita itu ada pertarungan apa, makanya ada Gus itu namanya Gus Bajau Mate, karena di situ pertahanan terakhir orang Bajau. Nah, akhirnya ini orang Sendana ini, orang Tubo mengalahkan itu dan mereka tinggal di Pulau Saboyang. Saboyang itu pulau paling besar di Kepulauan Bala-Balakang. Paling besar dan kawannya juga ada air tawar di situ. Adapun yang satu yang pendekarnya itu dia tinggal di daerah di Kepulauan Salisingan yang kemudian belakangan diajaklah kerabatnya. Makanya itu kalau di Saboyang itu banyak orang Tubo, di Salisingan banyak orang Rangas. Jadi mengapa bukti bahwa orang Bajau yang awalnya tinggal di sana itu hampir semua nama pulau adalah istilah Bajau yang ada juga mirip dengan bahasa Mandar. Misalnya Pulau Ambo itu berasal dari kata Ambo, itu kalau di bahasa Bajau itu ya orang yang tua. Bahasa Bugis juga begitu. Katanya itu kalau memanggil bapak itu dipanggil Ambo. Terus Pulau Sumanga, ini Pulau Sumanga yang pulau tidak berpenghuni yang dekat Pulau Salisingan, itu dianggap keramat. Karena saya baca beberapa referensi tentang Bajau, itu biasa terjadi kegiatan pengobatan itu untuk memperkuat jiwa. Jiwa kan bahasanya kan sumanga, bahasa Mandar juga begitu. Jadi ada sumanga besar sama sumanga kecil, itu semuanya tidak berpenghuni. Pulau Popongan juga menarik. Saya melihat ada referensi buku tentang Bajau. Kata dasar Popongan itu adalah pok-pok. Yang itu Oh ya. Setan. Popo kalau bahasa Mandar popo. Kalau yang itu yang suka makan jijik itu popo. Mungkin di tradisi Bugis juga ada itu kalau bahasa Bajau itu popo itu ya itu tadi yang popoang kalau bahasa Mandarnya. Saya tidak tahu kenapa diberi nama itu, yang jelas kata dasar popoang itu popo itu. Jadi kalau yang Malamber kan jelas, terus Samata saya tidak tahu Samata, kalau sama kan orang Bajau, entah ini saya masih cari-cari belum tahu artinya. Jadi itu informasi awal tentang Malamber. Terus mana lagi ya? Ya. Ini saya mau ada ada kemarin saya sempat ambil drone di sana. Ini bisa kelihatan? Bisa. Ya. Ini suasana Malamber. Sebelah sana itu Malamber. Tenggelam ya? Nah, yang sebelah sini ini Malamber Kayang. Jadi mayoritas vegetasi di sana itu pohon kelapa dan cemara laut. Ini saya tidak tahu yang kalau memang beli tanah di sana itu di sebelah mana. Itu jadi apakah di tengah, di pinggir, apa. Paling itu kalau memang pasir putih. Iya, pasir putih hampir semua bukan hampir, semua pulau di Kepulauan Balawaga itu pasir putih kan.
itu pasir putih itu berasal dari, itu kan kalau ada karang hancur atau pecahannya itu kan bergesek dengan ombak apa itu lama-lama itu ya menjadi pasir karena hancur. Jadi asal muasal pasir itu dari karang yang hancur. Masih ada, Kak Iwan? Bagaimana tanggapan masyarakat di sana, Kak, yang terkait Dan mungkin ada pertanyaan atau apa? Ya, saya lempar dulu ke ini. Ada berapa teman-teman yang bergabung. Ada Syarif, ada Yusuf Wahil juga sepertinya sempat ke sana. Siapa tahu ada mau tambahkan, Bung Syarif atau Yusuf Wahil. Ya, yang mungkin bisa diaktifkan mic-nya. Yusuf Wahil mungkin bisa. Ya ini ya informasi kan, Yucu ini ya kalau Malamber itu satu keluarga orang Tubo. Ya, siapa yang teman-teman yang sempat jalan? Jadi ini saya sama, kalau di Malamber itu saya dengan Ucup saja. Yusuf, coba Yusuf Wahil. Halo, ya. Ya. Om Milo. Diaktifkan ininya. Iya, sudah. Videonya supaya kelihatan. Oh. Iya, kelihatan gitu. Apa kabar Om Milo? Ya. Baik Bang Ucu. Ini kan lagi ribut-ribut ini, jadi kita ngobrol sama Bang Iwan. Ya. Itu kan kemarin juga sempat ke sana. Itu bisa sedikit. Ya. Oh. Nah, informasi apa dari sana? Ya, makasih loh. Kalau terkait Malamber, kan kami sempat ngobrol sama warga yang ada di Malamber, yaitu Aji Copa. Dia sudah lama berdomisili di sana. Ya, seperti yang dibahasakan dan terbukti yang masih tinggalkan penghuninya, dan mereka satu rumpun, saudara, ponakan, ya keluarga dekat lah. Yang saat ini ada 4. Kami sempat ngobrol beberapa saat itu, yang dibahasakan bahwa sejak dulu neneknya mereka yang tinggal di sana dan dikubur di sana, tapi kami tidak sempat melihat kubur neneknya karena waktu itu sedang hujan. Gitu ya? Jadi hanya mencari titik patok yang ada di pulau itu. Kalau informasi dari Haji Copa ya kondisinya sangat parah juga, dan terkait dijual saya sempat tanyakan, ya menurut dia tidak dapat informasi bahwa pulau itu dijual. Semestinya ketika dijual mungkin dia dapat informasi juga. Iya, kalau ya lanjut Kak. Kan dikabarkan katanya dia beli dari orang Sumare, saya tidak tahu juga. Padahal yang tinggal di sana orang Tubo. Ya, terkait Sumare Kak, saya ingat ya, waktu perjalanan dari Mamuju ke Balabalakang, kan saya lama ngobrol sama Pak Camat. Saya bareng Pak Camat di depan sampai di atas. Menurut Pak Camat, waktu saya tanya, dia hanya dijualkan dan belum tahu pasti bahwa itu benar-benar dijual, karena saya sempat sharing-sharing sama Pak Camat. Dia hanya katakan bahwa pulau itu dia dengar juga sudah dijual, tapi belum bisa dia pastikan. Makanya kaget saya tadi ketika ada video yang beredar YouTube yang gambarnya Pak Camat itu. Menurut dia ya belum ada informasi pasti, tapi kalau saya seorang bupati ya pasti berpikirlah untuk membeli pulau. Dia yang tahu aturan dan undang-undang. Menurut saya ini sangat belum jelas, masih simpang siur sih. Teman-teman jurnalis sempat saya ngobrol kemarin waktu mau nulis. Jujur, foto saya juga diminta beberapa teman, tapi saya tidak kasihkan foto. Walaupun foto saya memang foto di darat tanpa drone, teman-teman minta, saya bilang saya tidak berani kasihkan foto ini. Tanya tentang saya,
kalian mau, saya bilang mau nulis, saya bilang ya, paling tidak kalian cross check ke lapangan. Saya kebetulan dari sana, informasi yang saya dapat terkait dijual atau tidak itu belum dapat dari warga. Alangkah baiknya teman-teman datang ke lokasi, cross check langsung selain meminta konfirmasi ke pemerintah terkait. Kalau menurut Aji Copa, Bang Ucu, tidak tahu. Ya, bagaimana Milo? Karena apa? Ini kan sudah sementara berlangsung. Biarlah kemudian itu terungkap nanti kemudian. Kita coba menggali mereka secara kebudayaan. Di sana ya Kak Iwan ya? Ya. Kalau untuk mereka, kalau misalnya untuk dari aspek apanya ya, manusia dan kebudayaannya itu mungkin nanti insya Allah nanti hari Selasa, karena supaya lebih apa ya, ini kan antar satu pulau dengan pulau lain itu lebih jauh. Maksudnya ya saling terkoneksi. Ini yang menariknya di Kepulauan Balak-Balakang. Yang jelas kalau di itu mereka yang tinggal di Pulau Malamber ini orang Tubo ya, mereka punya kerabat, karena waktu kami di sana itu kan saya 2 kali ke sana. Karena pertama ke sana aja kan tidak sempat terbangkan drone karena kencang angin, nanti datang kedua ya cepat kita tempat dititipin barang, ini dikirimkan ke keluarga saya di sini. Ya, kirimkan barang ya. Barang ya, jadi itu. Terus ya banyak, itu yang parah itu abrasinya. Jadi ya itu saya ulangi, kalau orang mau berinvestasi banyak di situ agak harus mikir-mikir dulu, karena abrasinya sangat parah. Ya, betul. Seperti yang ditunjukkan Aji Copa dari posisi rumahnya waktu kami ngobrol, sekitar titik tempat perahunya sandar kemarin yang kami lihat itu dari rumah itu sekitar 20-25 meter. Dan saat itu posisi perahu yang kemarin kami lihat itu jauh dari posisi rumahnya Aji Copa, dan waktu itu dia sangat jauh dari bibir pantai. Kemarin posisinya itu sangat miris karena dibuktikan dengan batang kelapa yang masih ada, akar-akar pohon kelapa yang di bawah arus itu berada di tepat gitu di depan, ya berada di depan perahunya Aji Copa, dan itu akarnya masih menancap di pohon, bukan yang hanyut. Ini yang kelihatan peta ya? Kelihatan belum, peta nggak? Coba diperbesar. Coba di share screen-nya. Ini tinggal 5 menit. Ini jadi sepertinya memang terbatas ya. Ini kan rumah Haji Copa itu. Ya. Ini ya. Ya, bukan yang dalam lagi, Kak. Ya ini. Iya, ya. Nah, ini sudah abrasi ini. Ini sudah hilang, ini sudah habis. Haji Copa. Ini coba kan kita naik rumah di sini tuh. Nah, ini patoknya, patok nomor 13 ya kalau tidak salah di sini. Iya. Jadi itu dia sangat parah abrasinya. Omir di posisi perahu. Iya, posisi perahu itu yang ini kan perahu kita berlabuh di sini. Iya. Terus jalan terbangkan drone di sini, terus masuk sini kan. Ini masjid yang warna biru. Ya, Mbak. Waalaikumsalam, Mbak. Oke. Saya kira itu Milo, karena ini juga mau habis waktunya. Terbatas ya. Tinggal 3 menit. Baiklah. Baik, Iwan, terima kasih banyak diskusi singkatnya. Ini kita sapa dulu ya sebelum ditutup. Ada Trisno, ada Sabri, ada sepertinya agak rame. Buat Zoom ini agak rame tadi ya. Karena panjang waktu kita bisa ngobrol lebih panjang. Misalnya nanti hari Selasa. Selasa. Ini bisa menjadi pengantar kita seperti apa kondisi
Pulau Malambir ini. Ternyata di sana dulu ada 9 kakak, kemudian berkurang 4 kakak. Mereka kemudian ada 5 kakak itu yang kemudian pindah, apakah ancaman abrasi atau faktor lain mungkin, tapi paling besar tadi adalah ancaman abrasi yang paling nyata. Nah, soal penjualan pulau dan wacana itu kan sementara bergulir. Jadi biarlah itu kemudian diungkapkan oleh penyidik hukum. Tapi kita tidak membahas sampai ke sana, Kak Iwan ya. Kita hanya melihat tidak ke situ. Jadi insya Allah nanti ini kita melihat ini. Insya Allah nanti ini loh, hari Selasa saya ini selain tadi faktor budaya juga potensi perikanannya. Ini kan kalau di Selat Makassar paling kaya sumber hara lautnya itu di ini Kepulauan Bala-Balakang. Historinya juga, terus saya singgung sedikit tadi saya riset kecil-kecilan di internet tentang ini kan pasti yang membuat juga karena seperti kasus lere-lerekan potensi gasnya di sana itu. Jadi tapi yang saya mau penekanannya nanti karena ini Bala-Balakang sebagai bagian dari Great Barrier Reef-nya Indonesia. Jadi Indonesia itu nomor 2 Great Barrier Reef, nomor 1 itu di Australia. Saya kira itu loh, karena sudah mau habis waktunya. Terima kasih buat teman-teman ya. Iya, terima kasih. Ya. Terima kasih kawan atas waktunya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang ya. Salam.